عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا أو تف أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يكون أو يأخذ الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga ayat suci Al-Quran yang dibaca mendapat pahala dan bagi yang mendengarkan dapat menjadi penenteram hati dan cahaya bagi kita semua di alam kubur, di yaumil kelak, di hari akhir. Allahumma amin. Hadirin sekalian, acara ini juga disiarkan langsung melalui akun media sosial, fanspage Facebook, Dompet Duafa Hongkong, dan recordingnya, rekamannya akan dibagikan juga di channel YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jamaah agar dapat memfollow akun fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga untuk like, subscribe channel YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat serta kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Acara selanjutnya yaitu kajian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Badrus Salim, Sarjana Agama, dengan tema menjaga lisan. Kepada beliau kami haturkan. Ustadz, mohon maaf, mic-nya belum dibuka. Tes, sudah? Tes, halo? Insya Allah sudah terdengar, Ustadz. Monggo kami persilahkan. Suaranya jelas. Oke. Baik, are you ready to pay attention to me? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready to hear about your attentions today. Okay, well, I would like to begin it. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. الذي قد أنعمنا بأنواع النعم والشرف المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رحمة للعالمين
Allahumma salli wa sallim wa barik ala as'adi wa afdalil makhluqati fil alamin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Imam Baihaqi, Bapak Ustadz Baihaqi, selaku General Director Dompet Duafa Hong Kong, beserta keluarga, beserta para seluruh volunteer yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jamaah madrasah perantau online di mana saja berada, especially in Yunlong, in TST, Wan Chai, Taipo, and everywhere. Alhamdulillah, selamat siang, selamat sore, selamat perjumpaan dengan seseorang yang berkali-kali dalam pertemuan, tapi mudah-mudahan tidak menjemukan. Saya datang kepada Anda sekalian bersama-sama dalam kajian. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih ditakdirkan untuk bertatap muka meskipun via Zoom. Tetapi tidak mengapa. Bagaimanapun harus kita syukuri bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan. Satu, kesempatan hidup. Kedua, kesempatan sehat. Ketiga, kesempatan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Baik itu aktivitas agama yang disebut dengan ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Termasuk masih dapat bekerja dengan baik di negeri perantau. Tapi sungguh luar biasa meskipun di negeri rantau yang notabene dengan niat dari rumah adalah untuk mencari karunia rizki Allah, tetapi sungguh luar biasa bahwa para pekerja migran Indonesia meluangkan waktu, bahkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di luar bekerja adalah untuk mencari ilmu. Sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Semenjak kita dalam buayan hingga ketika kita nanti di dalam kuburan. Sekali lagi alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Rahmat dan ta'zim Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para santri madrasah perantau online yang dirahmati Allah, untuk yang ketiga kalinya saya hadir di hadapan Anda sekalian untuk menyampaikan kajian sebagaimana disampaikan kepada saya adalah Al-Hadisut Tasi' wal 20. Hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in Nawawi. Kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi
hadis-hadis pilihan yang berjumlah 40. 40 itu arba'un. Arba'un 40. An-Nawawiyah maksudnya adalah dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Kumpulan hadis-hadis yang berjumlah 40 yang disusun oleh Imam Nawawi. Sehingga nama kitabnya adalah Al-Arba'in An-Nawawi. An-Nawawiyah. Nah, di dalam kajian ini saya tidak lepas, insya Allah tidak keluar daripada konteks pembahasan hadis yang ke-29. Nanti saya akan membacakan, akan menerjemahkan, dan juga menerangkan apa isi hadis yang ke-29 sebagaimana diamanahkan kepada saya di dalam madrasah perantau online. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal. Kalau dalam tradisi pesantren itu dimulai dengan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau adalah sosok seorang Ansor. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Termasuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau dari kalangan Ansor, yakni dari Madinah. Beliau termasuk golongan orang yang berbai'ah Aqobah As-Saniyah, yang berbaiat Aqobah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Mekah, yang kurang lebih jumlahnya ada 70 orang. Salah satunya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini, nah setelah kembali ke Madinah, kemudian menyebarkan agama Islam tentunya kepada keluarganya dan masyarakatnya. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi. Sehingga kalau dalam hadis ini tidak diterangkan, maka saya menggunakan syarah. Syarah itu adalah keterangan. Kitab Al-Majalisus Saniyah. Kitab yang memberikan syarah, memberikan keterangan atas kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Karena kita tidak akan tahu tanpa membaca daripada syarah. Kecuali hanya sedikit. Maka supaya pemahamannya adalah runtut, pemahamannya adalah muttasil bersanad, mengikuti disiplin ilmu oleh para ulama terdahulu, maka saya pun merujuk, tidak serta-merta saya menyampaikan penjelasan dengan pemikiran saya sendiri. Karena saya masih khawatir, takut salah. Maka garis besarnya saya mengikuti Al-Majalisus Saniyah, syarah keterangan daripada kitab Al-Arba'in Nawawi. Disebutkan di sini bahwa kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru faqultu ya Rasulullah. Nah, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang bersama dalam suatu perjalanan di dalam bepergian. Jadi wallahu a'lam, perginya kemana? Di sini tidak disebutkan, tetapi sedang dalam perjalanan, dalam bepergian. Nah, karena sahabat Mu'adz bin Jabal ini begitu haus dengan pengetahuan, begitu haus dengan ilmu-ilmu agama, maka beliau bertanya.
Pertanyaannya apa? Yang nanti satu persatu akan saya jelaskan, insya Allah mudah-mudahan tutup selesai sampai akhir hadis karena hadisnya panjang. Yang nanti pada endingnya ada keterangan yang berkaitan dengan menjaga lisan sebagaimana moderator Mbak Luki Silviana Dewi sampaikan tadi. Tetapi garis besarnya nanti saya harus menyampaikan hadis yang ke al-haditsul tasi' wal 'ashrun, hadis yang ke-29. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah sosok a'rafun nas, orang sahabat yang paling tahu tentang hukum-hukum, tentang halal dan haram. Beliau termasuk fadlus sahabah, termasuk sahabat yang utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Beliau adalah salah satu dari sahabat-sahabat yang utama. Nah, barokahnya sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, kita jadi akan tahu. Pertanyaannya apa? Akhbirni ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Akhbirni, kabarkan kepadaku bi'amalin, dengan suatu amalan. Yudkhilunil jannah, yang dengan amalan itu aku bisa masuk surga. Wa yuba'iduni, dan dengan amalan itu dapat menjauhkan aku anin nar, dari neraka ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi menjawab, qala laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, wahai Mu'adz bin Jabal. Nabi begitu terheran, takjub dengan pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Kok menanyakan amalan? Karena pada waktu itu tentu Rasulullah belum begitu banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama, karena penyebaran Islam barulah beberapa tahun. Di Mekah kurang lebih masa periodisasi dakwahnya Nabi 13 tahun. Sementara di Madinah 10 tahun. Nah, kalau posisi ini adalah di Madinah, berarti Islam menyebar 13 tahun. Karena di Mekah tidak begitu berhasil Rasulullah di dalam menyampaikan dakwahnya, maka kemudian para sahabat yang berada di Madinah, yang mengikuti bai'ah, kemudian menawarkan kepada Nabi, pindahlah ke Madinah, akan kami jamu, kami siapkan seluruh kebutuhan Anda dan juga para sahabat. Maka kemudian Nabi hijrah pada tahun ke-13 kenabian. Maka kemudian Nabi mulai menyebarkan agama, menyampaikan tentang Islam. Nah, termasuk kali ini sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dalam neraka. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat agung, karena puncak tujuan manusia adalah surga. Siapapun orang yang waras, yang sehat akalnya, sehat jiwanya, tentu mendapatkan tujuan akhir, yaitu di surga. Maka kemudian Rasulullah menjawab, tapi wa innahu la yasirun. Halo? Wa innahu la yasirun ala may yasarahullah. Nanasku orang marah ngresi itu. Kemudian Nabi halo? Mohon di-mute ya. Mohon di-mute. Saya agak terganggu. Kemudian Nabi meneruskan, wa innahu la yasirun. Sesungguhnya hal tersebut adalah sungguh sangat mudah. Tetapi pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal yang dikatakan Nabi adalah perkara yang agung, itu akan menjadi mudah. Bagi siapa? Alaman yassarahullahu, kepada atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi barulah menjawab setelah menyampaikan, perkara yang ditanyakan engkau wahai Mu'adz bin Jabal adalah sesuatu yang agung. Sesuatu yang berat. Karena apa? Jalan menuju surga.
maka amalan itu sungguh berat. Tetapi sungguh akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Sekali lagi, yang dimudahkan Allah. Apa amalan itu? Ta'budullaha la tusyriku bih. Yang pertama, amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam dari neraka adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang pertama. Maka karena ini adalah awal-awal penyebaran agama Islam di mana kondisi masyarakat Arab, Jazirah Arab dan seluruh penduduk bumi dalam masa jahiliyah, masa kegelapan dari akidah, kegelapan dari ketauhidan, maka Nabi menyampaikan satu hal yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah ta'budullaha wa la tusyriku bih. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Itu yang pertama. Dan bagaimana Nabi ditugaskan untuk mengalihkan dari ajaran agama jahiliyah, menyembah berhala, menyembah makhluk, dan lain-lain, menjadi menyembah Allah. Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka yang pertama amalan itu. Ini sungguh berat. Iya, sekarang kita ditakdirkan menjadi orang yang sudah hidup di dalam masa terang benderang. Sehingga kita ditakdirkan dari kecil kita sudah berislam. Tapi zaman dahulu kala sungguh berat menyembah Allah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu yang lain tidak sempat mengenyam nikmat dan menjadi seorang muslim. Padahal Rasulullah mereka. Tapi mengapa mereka sampai tidak beriman kepada Nabi? Itu maka hal ini Nabi mengatakan, pertanyaanmu sungguh sesuatu yang berat, wahai Mu'adz bin Jabal. Tapi akan menjadi mudah apabila Allah memudahkan. Maka termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal adalah orang yang dimudahkan oleh Allah sehingga mudah menerima hidayah, beriman Muhammad SAW, ya, kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, kepada hari akhir dan juga kepada takdir. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Tentu ini sungguh sangat berat pada waktu itu. Maka syariat Islam itu tidak langsung turun perintah langsung, yaitu orang yang masuk Islam dahulu kala ketika di Mekah, Allah tidak langsung menurunkan syariat setelah syahadat langsung sholat, langsung zakat, langsung puasa, langsung haji. Tidak. Tidak langsung. Step by step, secara berkala. Turunnya wahyu sholat itu pun setelah kurang lebih tahun ke-11 kenabian. Fi sa'atil hadiyata asyarata minan nubuwah. Tahun ke-11 Hijriah. Ya, tahun ke-11 kenabian, 11 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul, baru turun perintah sholat. Nah, tetapi ini masa di Madinah, masa di mana seluruh syariat itu setelah diturunkan oleh Allah. Berarti ini masa periodisasi di Madinah. Ketika Nabi di Madinah sudah sekian lama, dan wahyu perintah untuk melaksanakan seluruh syariat Islam itu sudah. Sehingga kemudian Nabi menyampaikan seluruhnya. Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau sembah Allah. Dalam arti kita sudah bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah syahadat, melaksanakan sholat. Kemudian memberikan zakat. Kemudian
berpuasa bulan Ramadan dan juga haji. Ini kan sungguh sesuatu yang sangat berat bagi orang tertentu. Ini sungguh berat. Sholat terbukti berapa banyak orang yang begitu sehat, dapat melakukan sepak bola, jalan, berjalan kemana-mana. Tetapi sholat yang dilakukan kurang lebih 5 menit, kenapa ada yang sampai tidak melaksanakan? Itu karena ini adalah amalan yang berat. Tetapi yassarahullahu, tetapi layasirun alaman yassarahullah. Tetapi ini menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Dan seluruh amalan ini adalah menjauhkan apa? Menjadikan amalan yang dapat menjadikan kita sekalian masuk ke dalam surga. Karena sebagaimana pertanyaan Mu'adz bin Jabal adalah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Maka amalan ini karena amalan yang dapat menjadikan kita sekalian masuk surga, maka berat. Tetapi bagi orang yang dimudahkan Allah menjadi mudah. Termasuk Anda sekalian ini. Karena Allah memudahkan Anda, maka mudah, maka ringan datang ke majelis JRQ Yunglong. Datang ke TST, datang ke Taipo, Al-Muhajirah, Al-Ikhlas. Ya. Dan juga ke majelis-majelis yang lain. Kan apa? Dimudahkan Allah. Maka akan menjadi mudah karena dimudahkan Allah. Anda dimudahkan, maka di sela-sela bekerja, ada waktu untuk sholat, Anda melaksanakan. Dan itulah mudah-mudahan dapat menjadikan kita sekalian masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Begitu pula zakat, memberikan zakat. Berat bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Berat bagi orang yang tidak memahami, tidak mempunyai jiwa keikhlasan. Karena mereka menganggap harta ya benda yang aku dapatkan adalah dari hasil jerih payahku bekerja. Siang hari, sepanjang malam, sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun di Hong Kong. Tetapi bagi orang yang mendapat hidayah Allah menjadi mudah. Setiap bulan mendapatkan gaji. Kemudian langsung. Nawaitu an ukhrija zakata mali, zakata nukuti, fardolillahi ta'ala. Kemudian didoakan ajarakumullahu fima ajarakallahu fima baita wa baraka fima baita wa ja'alallahu laka dhahura bi rahmatika arhamar rahim. Itu mudah bagi Anda. Mudah. Begitu pula berpuasa. Berpuasa juga berat bagi orang-orang tertentu. Tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan. Bahkan anak kecil yang PAUD, yang TK, SDMI dapat melaksanakan. Tetapi mengapa orang yang sehat, orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah besar, sehat, kadang-kala tidak mampu melaksanakan? Maka ini adalah sesuatu yang berat, tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum sampai kepada menjaga lisan, nanti dulu biar urut, biar runtut. Iya. Intinya adalah amalan yang dapat menjadikan kita sekalian masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa itu tadi? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Melaksanakan sholat fardu terutama. Fardu. Ya. Kemudian memberikan zakat bagi orang yang mempunyai harta benda yang cukup sampai nisab. Kalaupun tidak sampai nisab, setidaknya memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan jariyah, dan lain sebagainya. Yang 4 adalah berpuasa bulan Ramadan. Itu sudah mafhum dan kita sudah mengetahui. Tetapi karena ini kajian hadis 29, runtutannya harus saya sampaikan dan harus saya terangkan. Kemudian haji bagi yang mampu. Maka berat. Puluhan juta dan 30 juta untuk melaksanakan ibadah haji tentunya bagi orang tertentu ini berat. Tetapi akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mendapatkan hidayah, menyadari bahwa aku
menjadi orang yang ditakdirkan Allah mempunyai harta benda yang cukup untuk melaksanakan haji, ini adalah merupakan kewajiban. Man istata'a ilaihi sabila. Apabila orang itu adalah orang yang mampu. Mampu dari sisi apa? Dari sisi semuanya. Mampu dari sisi finansial, keuangan. Karena ada orang yang mampu, uang banyak, tetapi dari kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Maka ini belum man istata'a ilaihi sabila. Kadang-kadang ada yang mampu secara fisik, secara mental, secara ilmu, tetapi secara finansial belum. Sehat mampu, finansial mampu, tapi keamanan belum. Karena ada COVID-19 maka masih ditutup. Ya kita harus menyadari. Maka kita belum berarti belum mendapatkan kewajiban, belum man istata'a ilaihi sabila. Karena apa? Karena kondisi yang belum memungkinkan. Nah, hadirin hadirat para santri migran Indonesia, madrasah perantau online yang dirahmati Allah, kita teruskan. Nah, setelah itu, ya, barokahnya sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, maka menjadi pembuka pintu-pintu ilmu agama yang lain. Maka di dalam ilmu pendidikan, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, apa? Bertanya. Karena dari bertanya itulah kemudian nanti membuka pintu pengetahuan yang lainnya. Mu'adz bin Jabal pun demikianlah barokahnya. Nih. Maka jasa besar bagi sahabat Mu'adz bin Jabal karena telah bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menerangkan, kita menjadi tahu di antara amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah amalan-amalan yang saya sebutkan tadi berdasarkan hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Nah, kemudian Nabi menyampaikan jawaban berikutnya. Tsumma qala. Kemudian Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai sahabat Mu'adz bin Jabal, maukah aku tunjukkan ke engkau pintu-pintu kebaikan? Nah, ya. Tadi pertanyaannya adalah amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Nah, kemudian Nabi menambahkan pintu-pintu kebaikan. Apakah pintu-pintu kebaikan tersebut? Kemudian Nabi menjawab, as-saumu junnatun. Puasa adalah benteng. Puasa adalah tameng. Iya. Yang dimaksud puasa di sini adalah kalau puasa wajib sudah maklum, yakni di bulan Ramadan. Tetapi menjadi pintu kebaikan bagi seseorang apabila melaksanakannya, yaitu puasa. Al-iksar, ya, al-iksar min naflihi. Maksudnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Ya. Karena puasa itu satrun wa wiqayatun minan nar. Karena puasa sekali lagi, karena puasa itu adalah satrun atau sitrun, ya. Satrun atau sitrun. Penutup wa wiqayatun, penjaga kita dari neraka. Karena pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal adalah amalan yang menjauhkan dari neraka, maka kemudian Rasul menambahkan bahwa pintu-pintu kebaikan itu adalah as-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Ya, karena puasa adalah membentengi kita. Membentengi kita dari api neraka. Seperti Ramadan. Romido ya Ramadan itu ada yang mengatakan Ramadan itu dari akar kata apa namanya? Ada yang mengatakan bahwa musim semi, ya, setelah musim kering, ya, kemudian musim hujan. Jadi Ramadan itu ibaratnya
baru musim kemarau yang kering kerontang, begitu banyak sampah-sampah yang berserakan. Kemudian ada hujan, ya, hujan yang turun di akhir masa musim rontok itu tadi. Sehingga kemudian air hujannya itu turun, kemudian menggontor sampah-sampah yang berserakan di seantero alam jagat raya. Maksudnya apa? Maka di antara pemaknaan Ramadan itu yaitu bisa menjadikan pelebur, penghapus, pembersih daripada dosa-dosa kita. Karena ada hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka dosa-dosanya yang terdahulu itu akan diampuni. Nah, maka Junnatun ini menjadi benteng kita dari api neraka. Maka Rasulullah kemudian menambahkan ini. Atau Ramadan itu adalah membakar. Romido ya Ramadan itu melebur ya. Kalau tidak salah itu adalah ibarat iman itu adalah ibarat emas murni. The original atau the pure gold. Dosa-dosa kita itu adalah ibarat kotoran, ibarat karat-karat yang menempel pada emas murni tersebut. Maka bagaimana caranya untuk melebur karat-karat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan disepuh dengan sekian derajat, maka kemudian karat-karat partikel-partikel lain itu akan memisah sehingga emas itu menjadi murni kembali. Iman itu menjadi kembali. Dan puasa itu diantaranya. Untuk membalikan, memfreshkan kembali, kita akan bersih kembali. Kemudian Nabi meneruskan dengan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan adalah sedekah. Karena sedekah itu akan tudfi'u itu meredam. Ya. Kalau atfa yudfi'u, kalau nyala, menyalakan lampu, udfi'u al-misbah, itu saya menyalakan lampu. Kalau di sini berarti apa? Dia melebur kesalahan. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu melebur kesalahan. Maka di antara pintu-pintu kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di sini, di antaranya adalah sedekah. Beliau menambahkan di sini karena apa? Begitu besarnya fadilah daripada sedekah. Selain daripada sedekah yang wajib tentu yakni kalau sudah nisab, kalau sudah haul. Tapi ini sedekah yang lain. Sampai disebutkan di sini bahwa huwa satrun wa wiqayatun minan nar. Ia adalah yang menjaga daripada api neraka. Karena kaitannya pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal itu tadi adalah yang menjauhkan dari api neraka. Maka kemudian Nabi pun menambahkan dengan amalan pintu-pintu kebaikan yang dapat menjaga dari api neraka adalah sedekah. Wadzalika babun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat madrasah perantau online yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ada sebuah cerita yang berkaitan dengan sedekah, sebagaimana tersebut di sini. Ada beberapa kisah yang pengarang kitab ini cantumkan di sini untuk memberikan himmah kepada kita sekalian. Sebagaimana Rasulullah pun agar supaya memantapkan sahabat Mu'adz bin Jabal ini yang sedang bertanya, maka kemudian Nabi pun menyampaikan bahwa wasadaqatu fa'alaha, barang siapa yang mengamalkan sedekah,
Sedekah dalam bentuk apapun. Baik itu dengan harta benda, dengan tenaga, dengan pikiran, atau apapun. Ini yamhu al-khati'ah, dapat menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma' an-naur. Sebagaimana air yang dapat mematikan api. Sebagaimana apa tadi? Kama yudfi'ul ma' an-naur. Sebagaimana air yang dapat mematikan api. Ya. Karena apa? Al-khoti'ah itu harun ya bisatun. Al-khoti'ah kesalahan yang kita lakukan itu adalah harun ya bisatun. Panas dan kering. Dan sifat sedekah itu adalah baridun. Ya. Baridun rabbun. Dingin dan basah. Maka kemudian sedekah yang kita lakukan itu dapat mematikan, dapat membersihkan daripada segala dosa. Maka ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa wa'adbi'il hasanata tamhuha, ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Itu hadis ataupun Al-Quran, saya agak lupa. Tapi adalah dari sini dapat dikaitkan bahwa apabila kita melakukan kesalahan, ya, maka ikutilah dengan sesuatu kebaikan. Yang diantara kebaikan yang kita ikutkan ketika berbuat salah adalah dengan bersedekah. Maka Nabi kemudian menerangkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang diharapkan nanti Mu'adz bin Jabal ini kemudian menerangkan kepada orang lain bahwa di antara barokah sedekah itu tudfi'u as-sayyi'ah, dapat menghilangkan, dapat menghapus kesalahan. Nah, maka meskipun sudah berkali-kali panjenengan semua mendengarkan, tetapi karena ini kaitannya satu rangkaian hadis, maka saya terangkan. Berikutnya, yang ketiga adalah wasolatur rajuli. Wasolatur rajuli fi jawfil laili. Pintu-pintu kebaikan yang ketiga yang Nabi Muhammad SAW terangkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah sholatnya seseorang di waktu malam hari. Ini kan berat, karena kaitannya tadi yang ditanyakan adalah sesuatu yang berat dilakukan. Sesuatu yang agung, tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan. Ya. Nah, sholat malam ini adalah sholat yang memang berat dilakukan. Karena apa? Sholat ini adalah sholat yang dilakukan ketika kita sedang capek-capeknya. Ketika kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah ketika itu, ya, ketika itu memang Allah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah, ya, Tuhan kita, ya, itu turun dari langit ke bumi ketika sepertiga malam. Hina yabqa thuluthul lail, ketika malam tersisa sepertiga. Maka kemudian karena begitu agungnya waktu ini, fayaqulu, maka Allah kemudian menyampaikan, may yad'uni fa astajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabahi. Man yas'aluni fa'utihi, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku kasih. May yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampun kepadaku fa'aghfirullah, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Dan ini berada di mana? Sholatul rajuli fi jawfil lail. Ya, pada waktu di mana ya sungguh berat. Saya pun tidak mesti bisa melakukan setiap malam. Ya, memang sungguh berat karena kadang-kadang kita capek sekali.
Tetapi luar biasa sekali mbak-mbak yang berada di Hong Kong yang mampu melaksanakan itu. Karena apa? Ini adalah disebutkan oleh Nabi adalah ala adulluka ala abwabil khair. Ini adalah pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan supaya nanti sampai kepada menjaga lisan. Thumma qala ala ukhbiruka biru'sil amri. Sahabat Mu'adz bin Jabal, maukah engkau aku kabarkan kepadamu dengan pokok-pokok amal, wa umudihi, dan tiangnya amal, wa zirwati sanamihi, dan puncaknya amal. Qalu bala, oh mau wahai Rasulullah, mau wahai ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyampaikan sabdanya, wahai sahabati santri madrasah perantau online yang dirahmati Allah. Nabi melanjutkan, qala, Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam. Pokok daripada amal itu adalah Islam. Wa umudu as-sholah, tiangnya adalah sholat. Ya, pokoknya adalah Islam. Maka sholat adalah tiang. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, faqad aqamad din. Faman aqamas sholah, faqad aqamad din. Faman tarokas sholah, faman tarokaha faqad hadamad din. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan. Karena sholat itu ibarat tripod, ya, tiang. Apabila tidak dilaksanakan, maka tentu runtuh. Nah, ini iktibar dan nasihat kepada saya dan juga Anda sekalian agar supaya menjaga tiang kita dengan senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada amal itu adalah jihad. Ya. Jihad, kalau dulu jihad itu memang berperang di jalan Allah. Itu pun sudah melalui masa yang lama. Selama Nabi di Mekah setahun, 2 tahun, hingga 13 tahun. Sama sekali Nabi tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi. Yang selalu mengganggu dakwah Nabi. Dan juga para sahabat. Karena memang belum turun ayat untuk berperang. Maka yang dilakukan Nabi selalu bersabar dan tabah. Bahkan Nabi ketika dilempari, ketika hijrah ke Taif, Nabi dilempari dengan bebatuan. Tapi apa yang terjadi? Nabi tetap sabar meskipun malaikat penjaga gunung, wahai Nabi, mohon kepada Allah agar aku timpakan gunung ini kepada mereka karena telah mencederai engkau, telah melukai engkau. Sudah geram sekali malaikat, akan tetapi Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu kalau aku nabi. Tetap Nabi gigih berjuang, berjihad. Tetap sabar. Dan begitu pula para sahabat PMI Hong Kong sedang berjuang di Hong Kong luar biasa. Datang ke majelis, menjadikan teman-temannya ikut serta. Berjuang, tetap ada ustadz, tidak ada ustadz, tetap datang ke majelis, mengadakan kajian, mengadakan tadarus bersama, saling memberi informasi, saling memberikan kajian. Ketika tidak ada kemudian yang bisa mengajari, walaupun bisanya juz amma, mengajarkan juz amma, ini perjuangan, ini jihad. Barokahnya Anda sekalian datang di atas pasar Yunglon. Maka kemudian ilmu menjadi berkembang. Coba kalau Anda tidak ada. Maka ini perjuangan. Ya, inilah puncaknya. Ya. Puncak daripada agama, perjuangan. Teruskan perjuangan ini. Ada orang, tidak ada orang, gelar karpetnya, gelar tikarnya. Ya. Karena ini menjadi sebab nanti akan datang saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, teman-teman kita untuk datang mengikuti majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kemudian tetap melanjutkan perjuangan. Barulah ketika di Madinah, Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah tenang di sana. Orang-orang Mekah tetap saja kemudian mengganggu dakwah Nabi.
kemudian mau mencederai Nabi, mau melukai Nabi, bahkan ingin membunuh orang-orang Islam, maka kemudian turun ayat perang, barulah kemudian ayat jihad dalam arti perang melawan musuh, melawan orang-orang kafir yang memusuhi. Karena ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itulah kafir yang harus diperangi karena apa? Mereka memerangi kita. Jadi Nabi memerangi dalam rangka tadinya bertahan, mempertahankan tanah airnya karena sudah ada negara Madinah. Karena Nabi sudah bersatu padu dengan masyarakat Madinah, baik itu yang Muslim maupun Nasrani, maupun Majusi, maupun Yahudi, semua sudah menyatu. Bersama-sama ini adalah negara. Dan Nabi tidak memaksakan untuk menjadi Islam yang tidak berkenan untuk masuk Islam. Silahkan dengan tetap Yahudi, dengan tetap Nasrani, dengan tetap Majusi. Tidak ada paksakan. Tapi ini negara bersama. Maka ketika ada musuh, maka kewajiban bersama adalah melawannya. Nah, itulah jihad. Puncaknya. Tetapi bagaimana dalam konteks sekarang jihadnya? Jihadnya saya adalah menyampaikan. Kapan saja, di mana saja ketika diminta untuk menyampaikan kajian, bismillah, karena itu adalah jihad. Anda pun demikian, Anda jihad. Ada waktu datang ke majelis untuk apa? Kajian, agar supaya memasyarakatkan kajian, memasyarakat agama ini supaya dikenal. Baik itu menjaga agama kita pada teman-temannya maupun orang-orang yang lain, orang-orang Cina, orang-orang Hong Kong, orang-orang yang ada di sekitar. Maka ketika kita berada di Yunglon, di situ orang-orang banyak mendengar, maka kemudian kita tambahkan dengan bahasa Inggris. Kenapa? Saya melihat bahwa dia mendengarkan kita. Maka agar supaya paham, kadang-kala saya campur dengan bahasa Inggris. Karena apa? Mereka mendengarkan. Ini jihad. Dan jihad itu adalah puncaknya. Yang bisa dengan harta benda, ya dengan harta benda berjihad. Mendermakan agar supaya majelis ini jalan bagaimana. Agar supaya madrasah di kampung kita berjalan bagaimana? Ya engkau kemampuannya dengan apa? Berjuang dengan harta bendanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan pemikirannya. Yang tidak mampu berjuang dengan tenaganya, melu ngangkati koper, ngangkati kelasa dan sebagainya. Ini jihad. Teruskan. Summa qala, kemudian Nabi meneruskan, ala ukhbiruka bimalaki dzalik? Maukah aku tunjukkan kepadamu yang menguasai semuanya itu? Bimalaki dzalika kulli, yang menguasai semuanya itu. Qultu bala ya Rasulullah. Baik, mau ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi faqala. Kemudian Nabi memegang lisan beliau yang mulia. Lisan itu adalah lidah. Wa qala kuf 'alaika hadza. Jagalah ini, dalam arti menjaga lisan. Qultu ya Nabi Allah wa annal muakhiduna bima natakallamu fi. Apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami ucapkan wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, qala sakilatka ummuk wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi menjawab, adakah yang menjerumuskan orang di atas mukanya atau batang hidungnya ke dalam neraka? Maksudnya bagaimana? Nabi kemudian menyampaikan yang menguasai daripada seluruh amalan-amalan itu, yang dapat menjadikan kita, mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan daripada neraka, itu adalah menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang adalah bagaimana menjaga lisan. Ya. Karena di dalam Islam itu adalah pertama adalah man salimal muslim min lisanihi. Karena menjaga lisan ini berkaitan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya falyaqul khairan, mengucapkan kata-kata yang baik.
auliyasmut atau diam. Maka pada kajian sore kali ini, hadis ini sungguh relevan, sungguh tepat, sungguh pas berkaitan dengan masa sekarang ini. Di mana kita sudah memasuki dunia yang begitu luar biasa, yang tadinya hanya ada interaksi kita dengan orang hanya dengan ucapan. Kemudian menjadi telepon sudah menjadi HP kemudian yang ada Android, yang ada visinya. Maka kemudian pembicaraan itu sudah tidak lagi dengan mulut, dan mulut secara lafal, lesan secara lafal itu ya ini lesan kita. Tetapi dalam makna sekarang adalah tangan-tangan ini juga menjadi lesan. Karena untuk HP kadangkala mulut tidak berucap, tetapi kata menyebutkan, menulis. Maka dengan menekan tombol ini kita sedang berbicara. Wa naktubu ma qaddamu atharuhum. Ya. Dan kami catat apa-apa yang telah terdahulu dari tapak-tapak kaki mereka. Maksudnya apa? Allah mencatat semua apa yang telah kita lakukan, termasuk kaitannya ini dengan menjaga lisan. Ini yang terakhir, ya. Nah. Maka kemudian likulli maqamin maqulun. Ya. Walikulli maqamin walikulli maqalin maqamun. Tiap-tiap tempat itu ada kata-kata yang tepat. Setiap kata ada tempatnya yang tepat. Maksudnya apa? Kita harus menyesuaikan waktu. Kapan kita berbicara? Dengan siapa kita berbicara? Maka inilah yang sangat fundamental, yang sangat penting, sehingga dikatakan oleh Rasulullah adalah apa? Puncaknya. Ya. Yang menguasai seluruh amal-amal yang disebutkan tadi itu pertama dalam menjaga lisan. Sekali saja kita mengatakan, karena lidah ini, ya, walaupun tidak berkata, misalkan menulis iya, iya di situ misalkan mengiyakan atas tindakan yang tidak baik, maka kata-kata iya itulah dicatat sebagai apa? Asal mula puncak daripada kerusakan. Misalkan ya mengatakan hanya sekata saja, misalkan bunuh, ya, maka satu kata tetapi menjadikan fatal, padahal apa? Hanya kata-kata bunuh. Tapi itu maksud, karena kita maksud manusia yang sempurna, maka segala sesuatu itu menjadi mudah. Maka ada bahasa mulut, maka ada bahasa tubuh. Ada bahasa dari mulut ini yang kita ucapkan, tapi ada body language. Misalkan kita tidak berkata-kata, tapi misalkan begini. Maksud nggak? Kita paham. Kita misalkan begini. Paham nggak? Paham. Begini, paham nggak? Begini, paham nggak? Nah, maka yang harus kita waspadai sekarang, bagaimana bahasa kita, baik bahasa lesan maupun body language kita, bagaimana agar supaya kita tidak hancur, karena puncaknya, karena yang menguasai dari amalan-amalan yang dapat menjadikan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Yang terakhir adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Mungkin demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-29, di mana di situ ada menjaga lisan. Memang kajian ini sudah mafhum, sudah berulang kali Anda mendengar, tetapi agar supaya runut, dari mana misalkan Anda mendengar keterangan hal seperti ini, sekarang sudah tahu, di antaranya dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kemudian syarahnya adalah Al-Majalisus Saniyah. Sehingga apa yang kita dapatkan setidaknya berdasarkan keterangan para ulama sebagaimana termaktub di dalam kitab-kitab. Ya, mungkin sementara itu kemudian kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Ya, santai aja. Ya.
Monggo. Ini kayaknya sudah waktunya sudah tinggal beberapa saat. Maka waktu untuk bertanya. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dunia akhirat untuk para hadirin sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada bunda-bunda yang ingin bertanya. Kami persilakan. Kita belajar cerita dari sahabat Nabi tadi, Mu'adz bin Jabal. Ada hikmahnya tentang bertanya, yaitu beranilah bertanya. Karena dengan bertanya, ilmu itu akan dekat denganmu. Dan dengan bertanya, maka akan terbuka ilmu pengetahuan. Untuk itu, saya persilakan kepada bunda-bunda untuk menyiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa ini? Nur Halimah Ustadz. Oh, ya dari Jungwan ya. Iya Ustadz. Oh, Alhamdulillah. ya. Tidak asing alhamdulillah. How are you? Are you fine? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau bertanya Ustadz. Monggo. Tapi ini mungkin nggak dengan yang tema kita, tapi kayaknya masih nyambung juga sih. Boleh. Kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa lain waktu. Ustadz, kan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu tidak memilih nabi dan rasulnya itu dalam surat apa saya lupa. Katanya Allah itu kita itu tidak boleh memilih-milih nabi atau rasul yang spesial kayak gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menspesialkan Rasulullah gitu. Bahkan dalam Al-Qur'an juga bahwa Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ukhti Halimah yang menanyakan tentang bahwa kita tidak boleh memilih-milih kepada Nabi begitu ya, tentang keutamaan. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Nabi mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Secara umum semua Nabi, semua Rasul itu adalah mulia. Bahkan ya khalqan wa khuluqan. Mulia secara penciptaan, secara zahir maupun ya khuluqan secara akhlak. Tapi memang Nabi Muhammad SAW itu adalah spesial. Maka disebut al-mujtaba, yang terpilih. Ya. Al-mukhtar, yang terpilih itu al-mujtaba. Jadi sudah takdirnya Allah, memang Nabi Muhammad SAW itu menjadi sosok yang paling mulia. Sehingga Allah pun sampai memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad menempati kedudukan ya, akhlak budi pekerti yang luhur. Maka beliau menjadi orang yang terpilih, al-mujtaba. Allah telah mengetahui semenjak zaman azali bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang akan menjadi orang yang mulia secara zahir, secara lahir, dan mulia secara batin maupun secara akhlak. Sehingga kemudian Allah sampai memberikan sholawat kepadanya. Ya, ini memang ada khususiyah. Ada khususiyah. Ibaratnya ini. Misalkan ada bunga dan ada semuanya bunga ini baik, tapi ada satu yang lebih baik. Ya kan? Nah, maka Nabi semuanya mulia di sisi Allah dan mempunyai keistimewaan tersendiri-sendiri, mempunyai kesebaran tersendiri. Memang Nabi itu adalah Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia biasa ya.
tetapi tidak sebagaimana manusia biasa. Tetap manusia biasa, tetapi tidak sebagaimana biasa. Beliau adalah nabi dan utusan, tetapi tidak sebagaimana nabi dan utusan yang lain. Maka beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau adalah penghulu, pembuka. Karena Allah telah menciptakan, sebelum menciptakan alam semesta raya ini, Allah telah menciptakan Nur Muhammad dan Nur Halimah berikutnya. Setelah menciptakan Nur Muhammad, barulah kemudian menciptakan Nur Halimah, Nur Jannah, nur yang lainnya. Tetapi yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi disandingkan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disandingkan. Ini memang sudah menjadi ketentuan Allah dan pilihan Allah. Maka ya, kita tinggal mengikuti apa yang dibawa Nabi, menghormati, memuliakan, mengagungkan, dan tetap bersolawat ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah pun bersolawat. Tetapi solawatnya beda. Solawatnya Allah dengan solawatnya kita beda. Maknanya solawat nanti menjadi apa? As-sholatu lughatan bahwa hiya ad-du'a. Solat secara bahasa maknanya adalah doa. Secara bahasa. Ya. Kalau solat yang kita lakukan itu adalah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'id wa makhsusah. Salat adalah suatu pekerjaan, salat adalah suatu ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu adalah salat secara syariat. Tapi salat ini beda. Secara bahasa sama doa. Tapi sholawatnya Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi. Sholatnya beda. Sholatnya Allah kepada Nabi, aisana'uhu alaihi indal malaikah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah memuji Nabi. Memberikan pangalembono coro Jawane. Memberikan apa? Ngalam itu memuji. Memberikan pujian kepada Nabi di hadapan para malaikat. Ya. Itu adalah sholawat Nabi memuji, yaitu innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad menempati kedudukan budi pekerti yang sangat luhur. Karena luhurnya Nabi, akhlaknya yang begitu mulia, maka Allah selalu memuji di hadapan para malaikat. Dan pujian ini sholawatnya Allah. Nah, ya sholawatnya kita dan para malaikat itu bermakna sholawat adalah apa? Mendoakan kepada Nabi agar supaya Allah menurunkan rahmat dan takzim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pas menjelang Mauludan, ya kita kan sudah bulan Muharram Sofar, besok Rabiul Awal Mauludan. Pas agar supaya mengkaji kembali tentang makna sholawat. Baik, selanjutnya ya berkaitan dengan ini. Ya. Sambil menunggu karena belum ada pertanyaan, sambil saya sedikit menambahkan pentingnya sekarang menjaga ukhuwah, menjaga lesan kita, dalam arti lesan yang ada di tangan kita. Cukuplah sudah masa pilpres sudah selesai, masa pilbub sudah selesai, masa pilihan gubernur, pilihan lurah atau pilihan-pilihan sudah selesai. Maka mari bersama-sama kita sebagai warga negara kembali menjadi Indonesia, menjadi sesama umat Islam. Tidak perlu lagi sudah mencaci maki. Tidak perlu kita menyampaikan si A, si C, maupun si Kam kepada orang lain. Karena bahasa ini, kajian ini puncak daripada segalanya yang menjadikan dosa apa? Ini lesan.
Maka jangan sampai la yaskhur qaumun min qaumin, janganlah kita merendahkan suatu kaum. Boleh jadi kita tidak lebih baik daripada apa yang kita caci maki. Maka pentingnya sekarang menjaga lisan ataupun menjaga tangan agar supaya tidak menekan tombol-tombol kata-kata yang tidak. Karena bahayanya apa ini? Saya sampaikan bahayanya. Bahayanya sampai mangkanat lahu mazlamatun min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang mempunyai kesalahan kepada seseorang, baik itu karena mencederai kehormatannya, mengucapkan kata-kata yang menyakitinya, walaupun hanya satu kata, maka hendaklah ia minta maaf. Falyatahallalhu minhul yaum. Seandainya tidak dia minta maaf sampai meninggal dunia, bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika orang itu tidak ridho dan dia hancur karena kata-katanya, ya, nama baiknya hancur karena dia dibuka auratnya, dibuka dalam arti kejelekannya di muka umum yang seharusnya kita tutupi, ya, ataupun mengatai kata-kata dengan kata-kata yang tidak baik kepada orang sehingga ia tidak terima, maka kebaikan kita ukhidha, diambil, diberikan kepada orang yang disalahi. Apabila tidak cukup kebaikan kita, kebaikan seseorang yang berbuat salah karena ucapannya misalkan yang sangat menyakitkan kepada dirinya, maka apa? Kesalahan orang yang disakiti itu ditimpakan, kumila alaih, ditimpakan kepada. Maka nanti naudzubillah min dzalik ada istilah muflis, bangkrut, bankrupt. Bangkrutnya karena apa? Karena kita pernah berbuat sesuatu, pernah mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti, pernah mengatakan sesuatu yang menjadikan hancurnya nama baik seseorang, belum sempat minta maaf dan belum diberikan maaf, maka kebaikan kita akan diberikan kepada orang tersebut. Jika tidak cukup kesalahannya ditimpakan kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, ada pertanyaan atau tidak ini? Ustadz, mohon maaf, mungkin. Tanya lagi satu, boleh? Ustadz, mohon maaf Bunda karena waktunya yang terbatas, karena sudah akan memasuki waktu asar, maka mohon maaf kami tutup acara tanya jawabnya. Dan apabila yang masih ingin bertanya bisa menghubungi bagian konsultasi WhatsApp Dompet Duafa Hongkong di nomor 5298-2419. Dan alhamdulillah acara pengajian pada hari ini telah usai. Dan untuk Bapak Ustadz Badrus Salim, kami mohon untuk menutup acara ini dengan doa. Pada Bapak Ustadz kami persilahkan. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah.